Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Rasinta dengan NIM 0801 1282530036. Salah satu praktikan dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2026. Di video kali ini saya akan membahas soal nomor 2 terkait program penjualan motor dan mobil. Nah, di sini terdapat perintah buat program penjualan motor dan mobil, di mana user bisa memilih untuk membeli mobil atau motor. Lalu, user memilih merek motor atau mobil, minimal 3 motor tersedia, dengan harga yang sudah ditentukan. User menyebut jumlah kendaraan yang dibeli. Jika total lebih dari rata-rata harga semua merek barang, maka mendapat diskon 10%. Cetaklah total pembayaran. Oke teman-teman, sebelum melakukan programnya, tentunya kita harus mengetahui dulu nih logika dari program yang diminta. Jadi, di sini kita diperintahkan untuk membuat satu program di mana program tersebut akan berisi penjualan motor dan mobil, di mana masing-masing motor dan mobil itu terdapat 3 merek nih yang bisa dipilih oleh user. Nah, 3 merek motor dan 3 merek mobil. Kemudian, user akan memilih nih antara ingin membeli motor atau mobil. Jika user ingin membeli motor, maka akan diarahkan ke 3 merek motor. Kemudian, apabila user ingin membeli mobil, maka akan diarahkan ke 3 merek mobil. Nah, setelah diarahkan untuk memilih merek dari motor atau mobil tersebut, kemudian user akan menginput jumlah dari kendaraan yang ingin dibeli ini teman-teman. Nah, sebelum menginput jumlah, tentunya user juga harus memilih dulu nih, merek apa yang diinginkan. Nah, setelah itu, program itu akan berjalan dan akan menghitung total harga dari merek motor dengan dikalikan dengan jumlah kendaraan yang diinginkan oleh user tersebut. Jika total tersebut lebih dari rata-rata harga semua merek barang. Nah, berarti rata-rata harga semua merek barang, misalnya motor pilihan A1 sampai A3 nih. Motor A1 ditambah motor A2 tambah motor A3 itu dijumlahkan semua harganya. Kemudian dibagikan dengan 3. Nah, jika harga total dari pembelian yang dilakukan oleh user tadi melebihi angka rata-rata tersebut, maka user tersebut akan mendapatkan diskon potongan senilai 10%. Nah, dari situ kemudian akan dicetak total dari pembayaran akhir yang harus user bayar. Oke, kita lanjut ke algoritma deskriptifnya. Di algoritma deskriptif, program akan diawali tentunya dengan mulai ya teman-teman. Kemudian, pesan variabel pilihan kendaraan, merek, jumlah beli, harga, total, dan diskon. Di program ini rencananya saya akan menggunakan em, ini ya, variabel X itu untuk nantinya memilih apa namanya motor atau mobil, kemudian Y itu untuk memilih untuk switchnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana itu maksudnya. Kemudian T itu untuk apa namanya total, TA itu untuk total akhir nantinya, J itu untuk jumlah, H itu untuk harga, R itu untuk rata-ratanya, dan D itu nanti untuk diskonnya. Untuk lebih lanjutnya bisa tonton terus ya videonya. Kemudian lanjut setelah pemesan variabel, langkah ketiga dari algoritma deskriptifnya yaitu tampilkan pilihan kendaraan berupa motor atau mobil. Selanjutnya, user akan memilih jenis kendaraan, bisa motor atau mobil ya. Nah, langkah kelima dari algoritma deskriptifnya adalah tampilkan daftar merek kendaraan beserta harga. Ini kan tadi pada deklarasinya, itu pada tugasnya itu diminta minimal 3 merek. Maka nanti akan dibuat minimal 3 merek ya di programnya. Selanjutnya, user memilih merek kendaraan. Nah, di sini akan masuk ke pernyataan case ya teman-teman. Nanti saya akan buat case. Oh iya, di sini kan dia itu berarti gini teman-teman. Ada sebuah program di mana program itu
terdapat apa namanya pilihan untuk user tadi memilih ingin membeli apa. Nah, pilihan pertama itu kan merek motor atau mobil. Di sini kita itu bisa gunakan if, teman-teman. If setelah masuk pada saat memilih merek motor atau merek mobil, baru di sana kita gunakan switch case. Karena di situ eh, apa namanya kita itu hanya membandingkan variabel saja, tidak mengoperasikannya. Kenapa tadi di awal kita memilih if? Karena kan bagaimana ya? Nanti saya akan jelaskan di programnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan dulu di algoritma deskriptifnya. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, sampai user memilih merek kendaraan. Kemudian algoritma deskriptifnya akan dilanjutkan pada masukkan jumlah kendaraan yang dibeli. Di sini user akan memasukkan berapa kendaraan yang ingin user itu beli. Kemudian program itu akan menghitung total harga pembelian. Selanjutnya, program akan menghitung rata-rata semua merek. Selanjutnya, jika total pembelian lebih besar, nah ini tadi akan terdapat diskon ya teman-teman. Kemudian akan menghitung total pembayaran akhir dan menampilkan total pembayaran, lalu algoritma deskriptifnya selesai. Sekarang lanjut ke pseudocode. Nah, seperti biasa, pseudocode itu diawali dengan begin dan end. Nah, di sini kita tentukan dulu nih variabelnya beserta tipe datanya. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya, bahwa saya itu ingin membuat variabelnya itu X, Y, T, T, A, J, H, R, dan D. Nah, teman-teman bisa menggunakan variabel apa saja, tapi di sini saya akan menggunakan variabel-variabel ini. Dengan tipe data integer. Kenapa pakai tipe data integer? Ya, karena di sini ingin masukkan data dengan bilangan bulat ya, teman-teman. Kemudian di sini read X, berarti itu artinya input nilai X. X ini tadi yang akan diinputkan ini berupa pilihan satu atau dua, di mana satu itu adalah pilihan untuk memilih membeli mobil, dan dua adalah pilihan untuk memilih membeli motor. Lanjut, setelah input nilai X, yaitu berupa pilihan satu dan dua antara motor dan mobil tadi, program akan diarahkan ke pernyataan kondisi nih teman-teman, di mana ada if X sama dengan 1. Jika user memilih 1, maka user harus memasukkan nilai Y. Nilai Y tadi apa? Nilai Y itu adalah pilihan dari merek mobil ya. Karena di sini user jika milih X sama dengan 1, X-nya itu 1, berarti dia masuk ke pilihan mobil nih kan. Nah, di pilihan mobil itu akan terdapat 3 merek mobil ya. Di sini kan tadi minimal 3, di sini jadi saya buat 3. Nah, di 3 merek mobil tadi akan ditanya lagi nih, user kamu ingin kira-kira usernya tuh mau merek mobil apa gitu ya kan. Di sini saya gunakan variabel Y. Kemudian kita masuk nih di case. Nah, kenapa di sini baru masuk di case? Ya, karena case ini kan hanya membandingkan saja ya teman-teman, tanpa perlu melakukan operasi. Operasi pada variabelnya. Operasi misalnya apa? Misalnya lebih dari atau kurang dari. Nah, itu kan tidak bisa nih dilakukan pada case. Oleh karena itu, sebelumnya kita gunakan if. Kemudian di sini dimasukkan pilihan pertama itu harganya itu 83 juta ya. Oke. Di sini seperti biasa pada pseudocode itu kita gunakan tanda panah untuk mengganti sama dengan itu, sama saja seperti memasukkan nilai ini 83 juta ini ke dalam variabel H di case pertama. Soalnya di case kedua, ini kita masukkan lagi harga dari merek mobil yang kedua. Kemudian di pilihan ketiga, itu akan dimasukkan lagi harga dari merek mobil ketiga. Kemudian, otherwise, maksudnya ini adalah jika pengguna atau user itu tidak memasukkan antara pilihan 1, 2, dan 3 ini, maka akan dicetak tidak valid. Kenapa? Ya karena kita cuma mempunyai 3 pilihan nih. Jika user menginputkan pilihan lain seperti di luar dari 1, 2, dan 3, maka di monitor akan ditampilkan tulisan tidak valid karena tidak sesuai dengan pilihan-pilihan yang ada.
Kemudian end case. Nah, switch case di sini selesai. Oke, selanjutnya setelah switch case kita akan masuk nih ke pernyataan kondisi selanjutnya. Jika pengguna tadi telah memilih salah satu pilihan dari merek mobil yang tersedia, maka jika pilihannya itu antara 1 dan 3, ya di sini kan Y lebih dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 3. Berarti jika pilihannya di antara 1 sampai 3, maka masukkan J. Jadi apa? Nah, J di sini akan saya masukkan sebagai jumlah, teman-teman. Di sini berarti user akan masukkan jumlah dari merek mobil yang telah mereka input tadi. Lanjut, di sini akan dimasukkan nih T, total. Di sini saya gunakan variabel T itu untuk total ya, di mana jumlah dikali dengan harga dari merek mobil yang dipilih oleh user tadi itu akan dimasukkan ke variabel T. Seperti ini. Kemudian rata-rata nih, rata-rata dari merek mobil pertama, maaf, maksudnya harga dari merek mobil pertama, merek mobil kedua, dan merek mobil ketiga itu dijumlahkan di sini bagi 3. Untuk apa? Untuk mengambil rata-ratanya. Karena tadi kan pada program ini kita itu akan memberikan diskon nih kepada user jika total belanjaannya nih, total belanja kendaraannya itu lebih daripada rata-rata seluruh harga kendaraan yang ada, teman-teman. Oleh karena itu di sini kita membuat rata-ratanya. Kemudian jika memenuhi syarat tadi ya, jika antara pilihan 1 sampai 3, maka akan dilakukan operasi ini kan, akan dijumlahkan nih kira-kira berapa totalnya, apakah melebihi rata-rata atau tidak. Jika melebihi nih, T lebih dari R, berarti total dari pembelian oleh user itu lebih nih daripada rata-rata, maka akan dibuat diskon. Di mana diskon di sini adalah total dikali dengan 10%. Karena kita akan melakukan potongan 10% nih kepada user. Dilanjutkan nih dengan memasukkan total dari pembelian user tadi dikurangi dengan diskon, dimasukkan ke variabel TA. TA di sini saya gunakan untuk total akhir ya, teman-teman. Kemudian cetak, karena lebih dari rata-rata harga barangnya ini senilai berapa rupiah, kamu mendapatkan diskon 10%. Sebesar, di sini dituliskan berapa, kemudian total yang harus dibayar akan ditampilkan berapa di sini. Nah, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka langsung tulis total yang harus dibayar. Jadi tanpa adanya potongan ya maksudnya. Oleh karena itu if-nya tidak dijalankan dan masuk ke bagian else. Selanjutnya nih, ada else if lagi nih. Oke, tadi kan ada if yang pertama kita gunakan untuk memilih pilihan pertama yaitu mobil. Maka tentunya akan ada pilihan kedua nih, yaitu motor. Nah, jika X sama dengan 2, jika user menginputkan angka 2 pada pernyataan kondisi yang pertama tadi, maka user akan diarahkan ke bagian pilihan motor nih teman-teman. Maka read Y atau inputkan nilai Y. Y di sini dibaca sebagai merek motor yang akan dipilih oleh user. Oke. Oh iya teman-teman, di sini kan tadi kan mobil sudah ditandai dengan Y nih. Lah, kok motor di sini juga dengan Y? Iya, memang bisa teman-teman. Karena bagaimana ya menjelaskannya? Kita itu meminimalisir. Kita tuh sangat menghemat menggunakan variabel pada em, pada program ini. Kenapa? Alasannya salah satunya supaya programnya tidak terlalu berat ya, dan memori komputernya juga tidak terlalu terbebani. Seperti itu. Oke, lanjut. Maka pembeli
atau user itu akan menginputkan merek dari motor yang akan mereka beli nih. Di sini terdapat case. Case di sini tuh kita masuk lagi ya ke switch case untuk pilihan merek motor. Di mana merek motor pertama itu dengan harga 13 juta, merek motor kedua dengan harga 20 juta, dan merek motor ketiga dengan harga 11 juta. Nah, jika seperti pilihan mobil tadi, jika user itu menginputkan selain tiga pilihan tadi, maka akan dicetak tidak valid karena pilihan tidak sesuai dengan pilihan yang ada pada program. Seperti itu. Kemudian, switch case-nya berakhir di sini. Setelah switch case, kita masuk lagi nih ke pernyataan kondisi if. Loh, kenapa pakai kondisi lagi? Ya, kan kita akan menghitung dulu nih total dari pembelian motor tadi, teman-teman. Dimana kita juga harus tetap mengingat bahwa kita kan tetap memberikan diskon kepada user yang total belanjaannya tuh melebihi rata-rata. Karena eh, kan program ini tuh tidak hanya membuat potongan harga itu untuk mobil, melainkan untuk keduanya, yaitu motor dan mobil. Oleh karena itu, di sini kita gunakan lagi nih ke pernyataan kondisinya untuk menentukan diskon dari harga motor ini. Seperti tadi ya, jika pilihan usernya itu di antara 1 dan 3, maka masukkan jumlah. Jumlah dari berapa banyak motor ya di sini yang ingin dibeli oleh user. Kemudian masuk ke totalnya yaitu jumlah dikali dengan harga, dan rata-ratanya itu rata-rata dari seluruh harga motor ini dibagikan dengan 3. Kenapa 3? Karena pilihannya ada 3. Oke, lanjut. Masuk lagi ke bagian pernyataan kondisi selanjutnya nih. Loh, kenapa masuk lagi? Kok banyak sekali ini pernyataan kondisi? Ya memang seperti itu ya teman-teman. Kan programnya yang minta seperti itu. Oleh karena itu kita buat saja seperti itu. Nah, jika T lebih besar dari R, jika total itu lebih besar daripada rata-rata, sesuai ya dengan syaratnya tadi, jika total harga yang dibeli itu lebih dari rata-rata, maka di sini kita akan berikan diskon. Oleh karena itu di sini kita berikan lagi pernyataan kondisi, teman-teman. Saya sudah berapa kali menyatakan itu ya. Tidak apa-apa. Oke, diskonnya di sini yaitu total harga dikali dengan 10% ya. 10% itu 10 per 100. Di sini kita masukkan ke variabel D untuk diskon. Kemudian kita masukkan juga itu total dikurangi dengan harga diskon di total akhir untuk dibayar oleh usernya tadi. Kemudian cetak karena lebih dari rata-rata. Nah, ini jika memenuhi ya, jika usernya itu total harga dari pembeliannya itu lebih dari rata-rata, maka pernyataan kondisi ini akan dieksekusi atau laksanakan. Oleh karena itu sini akan dimunculkan eh, berapa harga lebihnya, apa itu namanya, kalimat jika user terus mendapatkan diskon, kemudian total harga setelah dipotong dengan diskon tadi. Jika tidak, maka akan langsung dimunculkan total harga yang harus dibayar. Nah, karena tadi kan kita menggunakan if untuk pilihan pertama ya. Pilihan pertama itu mobil kan. If X sama dengan 1. Jika user itu memilih 1, maka dia akan masukkan di pilihan mobil kan. Nah, jika user memilih, kemudian kita juga menggunakan else if. Else if X sama dengan 2, di mana user itu memilih angka 2. Berarti user itu ingin membeli motor ya di situ ya. Nah, kalau ada if, else if, berarti harus ada else. Kemungkinan lain selain dua kemungkinan yang ada di atas tadi. Nah, di sini else-nya itu jika pembeli atau user itu memasukkan bilang lain selain 1 dan 2, maka akan tercetak tidak valid. Karena apa? Karena di sini, di program ini, hanya menyediakan 2 pilihan untuk menginput. Bukan 2 pilihan untuk menginput sih sebenarnya. 2 pilihan kendaraan yang dijual, karena di situ sudah dikatakan di awal yaitu pertama itu mobil dan kedua itu motor. Jadi jika user masih ngeyel ingin bilangan yang lain, maka akan tercetak tidak valid di monitornya. Seperti itu. Kemudian pseudocode-nya selesai. Jangan lupa diselesaikan dengan N ya. Di sini jangan lupa ada titiknya. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke flowchart. Oke,
Jadi kira-kira seperti ini flowchart dari program yang saya buat. Hmm, cukup pusing. Saya kurang yakin apakah ini benar atau tidak. Tapi mohon koreksiannya dari teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila memang belum tepat ya teman-teman. Saya mohon maaf. Oke, di sini saya akan langsung saya jelaskan. Kita mulai nih flowchartnya dengan start. Tentunya dengan simbol oval. Kemudian dimasukkan variabel X-nya. Nah, jika X sama dengan 1, seperti tadi ya, maka dia akan masuk ke sini nih. Nah, di sini saya lupa nih teman-teman. Sebelum masuk ke switch Y, sebelum masuk ke switch case-nya, sebelumnya kita juga harus ini kan, harus menginput dulu kan, menginput variabel Y-nya sebelum masuk ke switch Y. Di sini harusnya ada ini ya, ada simbol jajaran genjang lagi yang dalamnya itu ada ini, ada variabel Y-nya. Di sini juga harusnya seperti itu. Saya mohon maaf ya teman-teman. Maaf, Kak. Oke, jika kita lanjut ya, jika user telah memasukkan pilihan, itu pilihannya antara 1 dan 2 ya tadi. Jika user memilih angka 1, maka program akan dijalankan ke bagian switch case, yaitu berupa pilihan dari satu tadi kan pilihan mobil ya, berarti pilihan dari merek-merek mobil yang bisa dipilih oleh user. Nah, di sini akan ada 3 case karena ada 3 merek mobil, di mana jika dia memilih pilihan pertama, maka akan masuk ke harga yang pertama, kemudian akan dijalankan ke sini ke if. If ini apa? If ini untuk menentukan apakah dia mendapatkan diskon atau tidak tadi ya. Eh, mohon maaf, maksudnya di sini ditentukan dulu apakah valid atau tidaknya. Kalau memang valid antara 1 dan 3, baru akan dihitung jumlah jumlah yang ingin mereka beli dari em, ketiga dari pilihan mereka tadi ini membeli berapa kendaraan, kemudian dimasukkan ke sini. Ini menghitung ya prosesnya ya, menghitung totalnya. Kemudian apakah terdapat diskon di sini? Jika iya, maka dia akan terlaksana ke sini ke bawah sini teman-teman. Jika totalnya itu, total harga yang dibeli itu lebih besar daripada rata-rata. Jika tidak, maka akan langsung tertulis totalnya tanpa ada potongannya seperti itu. Oke, di sini. Nah, jika tadi kan antara pilihan itu kan 1 sampai 3 saja ya. Jika lebih misalnya 4, 5 atau lain sebagainya selain 1, 2, 3, maka program itu akan langsung mengeluarkan kata tidak valid nih teman-teman. Kita lanjut ke, nah tadi kan pada pilihan mobil nih X sama dengan 1. Kemudian akan ada pilihan motor juga ya tentunya. Jika user memilih X sama dengan 2, maka akan dijalankan lagi sama tadi seperti yang mobil tadi. Hanya beda harga ya. Di sini saya bedakan harganya. Dan tentunya harga motor dan mobil itu berbeda. Oke. Nah, oke. Nah, jika kedua input tadi tidak valid, pernyataan kondisi pertama dan yang kedua tidak valid, antara 1 dan 2 saja kan tadi. Jika user tidak memilih antara 1 dan 2, maka akan langsung diarahkan ke kata tidak valid di sini dan program akan berakhir. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian coding C++-nya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk eksekusi. Loh, kok eksekusi? Bukan toh. Eh, maksudnya langsung masuk ke programnya ya, teman-teman. Di sini kita mulai dulu programnya, kita tulis dulu headernya. Include. Kita buat apa namanya file headernya iostream. Using namespace std sdt std kemudian in. Oke, jangan lupa
kurung kerawal buka dan tutup untuk mengawali dan mengakhiri statement. Di sini kita deklarasikan dulu, kita panggil dulu variabelnya. Jadi kita tentunya menggunakan tipe data integer ya. Kenapa? Sebelumnya sudah saya jelaskan. Sini saya pakai X, Y, T, T, A, J, H, R, dan D. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalian bisa menggunakan variabel lain jika ingin, tapi di sini saya ingin menggunakan variabel ini ya. Kemudian out untuk memberitahu dulu ini program apa. Di sini saya akan beritahu ini adalah program penjualan mobil dan motor. Nah, pokoknya huruf besar nih. Oke, seperti ini. Nah, di sini mau buat inline dulu. Kita next di sini. Nah, supaya nanti tulisannya tuh ke baris selanjutnya ya, tidak di sebelahnya. Out. Di sini kita tentu buat dulu nih. Kalau pilihan satu itu untuk mobil, kemudian pilihan 2 untuk motor. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan memberikan perintah kepada user. Memberikan perintah. Ya, meminta user untuk memasukkan kendaraan. Pilihan dari kendaraan yang ingin dibeli user ya. Kendaraan yang ingin dibeli. Seperti ini. Oke. Titik koma. Nah, jika kita meminta user untuk memasukkan suatu bilangan, maka kita juga jangan lupa membuat in setelah out-nya untuk memasukkan variabel apa sih yang dimasukkan nanti oleh user, seperti itu. Out. Ini saya gunakan inline lagi supaya ada jaraknya nanti. Kemudian kita akan masuk ke pernyataan if. Jika pengguna memilih 1, jika X sama dengan 1, maka nah di sini karena kita akan ini ya, mengaitkan if ini dengan case, dengan if lagi. Oleh karena itu di sini kita gunakan kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup untuk mengaitkannya ke if. Karena kalau statementnya itu lebih dari 1 dan kita tidak kaitkan ke if, tidak kita buat kurung kerawal buka dan tutup, maka pernyataan kondisi ini akan menganggap hanya baris pertama saja yang milik dia gitu. Jadi dia tidak akan mengeksekusi baris yang lain, tidak akan melakukan pengecekan yang lain jika satu baris saja sudah memenuhi. Jika tidak dibuat kurung kerawal buka dan tutup. Oke, di sini kita sudah buat ya. Kemudian kita out. Di sini kita akan masukkan pilihan mobilnya nih. Kita X sama dengan 1, berarti 1 itu mobil ya tadi ya. Mobil. Di sini kita buat misal 1. Saya mau merek satunya BMW. Harganya misalnya 83 juta. Jangan mahal-mahal. 1, 2, 3. Kemudian kita next. Itu escape code ya. Untuk next ke baris selanjutnya. Itu garis miring N. Supaya tidak bertumpuk, supaya dia rapi nanti. Kemudian pilihan kedua. Misalnya pilihan kedua di sini saya buat Rolls Royce. Gimana sih? Rolls Royce ya.
Seperti itulah ya pokoknya. Rolls Royce. Nah, ini. Misalnya harga Rolls Royce-nya berapa? Misalnya kita buat di sini 120 juta deh. Oke. Nah, lanjut ke merek ketiga. Di merek ketiga, saya mau mereknya itu Porsche. Dengan harganya 21 juta saja. Jangan mahal-mahal. Oke. Nah, seperti ini. Jangan lupa klik komanya ya. Kemudian, tentunya setelah menampilkan beberapa pilihan dari sini, kita itu ingin user untuk menginput pilihan apa sih yang ingin mereka pilih dari ketiga merek mobil ini. Karena itu kita tampilkan lagi. See out. Masukkan. Jangan masukkan, Neng. Pilih saja, pilih. 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 Pilih merek mobil. Nah, tuh seperti ini. Koma. Kalau kita meminta user untuk menginput, maka harus ada sign-nya. Ini di sini kita gunakan Y. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan switch case. Kenapa di sini kita gunakan switch case? Karena ini kan pilihannya hanya membandingkan ini doang ya, 1, 2, dan 3, dan hanya dimasukkan harga. Jadi kita bisa menggunakan switch case di sini. Karena tidak akan ada proses, apa ya namanya itu? Apa namanya? Operasi yang lain. Operasi lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya itu tidak ada. Makanya kita bisa menggunakan switch case di sini. Switch Y misalnya. Berarti case pertama. Case pertama. Aduh, berapa ya? Di case pertama itu kita masukkan ke variabel H. Harganya 83 ya. Di sini kita copy saja yang ini. Nah, jangan lupa jika memasukkan nilai seperti ini, itu jangan ada titiknya ya teman-teman. Karena titik itu akan dianggap sebagai koma di sini. Karena kita hapus kata ininya, apa namanya, titiknya. Ini kita copy saja. Kemudian di sini kita paste. Sekali lagi kita paste. Ini case 1, ini kita ganti saja jadi case 2. Ini kita ganti jadi case 3. Harganya kita sesuaikan. Kita copy dulu harganya di atas ini supaya tidak salah memasukkan jumlah 0. Nah, hapus juga titiknya. Seperti ini. Aduh, lama ya. Nah. Oke. Nah, sudah ada 3, berarti kita buat lagi ini ya di fill. Jika tidak ada, maka kita akan see out. Jika tidak ada dalam pilihan itu ya, jika tidak dalam 1, 2, atau 3, itu kita akan buat tidak valid. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa tambahkan titik koma. Nah, sesudah ini
ini, kita akan keluar dari switch-nya. Kita keluar dari switch. Kemudian kita akan masuk lagi ke if. Untuk menyatakan, mencari apakah ada diskon atau tidak ya di sini. Nah, ada atau tidaknya diskon, tentunya pertama-tama kita harus tahu dulu apakah input yang dimasukkan oleh user tadi itu benar di antara 1 dan 3. Karena kalau tidak di antara 1 dan 3, lalu mau dieksekusi seperti apa? Kan di sini hanya ada pilihan 1 sampai 3 ya merek mobilnya. Oke. Di sini kita buat kurung perawal bukan tutup lagi. Kemudian kita buat si out untuk menampilkan pertanyaan jumlah kendaraan yang ingin dibeli oleh user. Si in untuk masukkannya di variabel J. Kemudian di sini kita akan lakukan operasinya nih. T total yang dimasukkan tadi ya. Total itu jumlah dikali dengan harga. Seperti koma. Dan rata-ratanya R sama dengan, kita salin saja, tambah harga kedua, tambah harga ketiga. Dan jangan lupa dibagi dengan 3. Oke, setelah itu kita akan, saya tidak mau dia dempet, kita buat si out lagi deh. Saya tidak mau dia tidak rapi ya, saya mau dia ke bawah saja tampilannya. Si outnya, kalau gitu inline ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jika memenuhi pilihannya di antara 1 sampai 3, maka akan masuk lagi ke pernyataan if, pernyataan kondisi. Jika memang setelah dihitung itu totalnya akan lebih daripada rata-rata, maka jangan lupa kurung kalau bukan tutupnya lagi, diskon akan dihitung. Di mana total akan dikali dengan 10 dibagi 100. Karena di sini kita akan membuat diskon 10% ya, teman-teman. Kemudian TA, total akhirnya akan berubah nih menjadi total dari harga dikurang dengan harga diskonnya. Titik koma. Kemudian kita akan see out. See out. Kita buat dulu nih, jelasin. Kalau dia dapat diskon karena lebih dari rata-rata harga barang, yakni nah, rata-ratanya tadi kita deklarasikan dengan variabel R kan di sini. Kita buat R di sini. Kemudian jangan lupa inline supaya dia ke bawah ya. Nanti barisnya ke bawah. See out lagi nih. See out untuk menampilkan pemberitahuan bahwa kamu mendapatkan diskon. Jadi kita buat diskonnya, dia dapat tuh 10% ya. Sebesar berapa nih? Berapa rupiah nih di sini? Diskon tadi kita masukkan variabel D kan. Oleh karena itu kita masukkan D. Kemudian kita inline. Sekali lagi inline. Oke. Nah. Wih, ada yang typo. Kamu. Seperti ini.
Oke. Kemudian kita akan masukkan selanjutnya total ya. Total akhirnya yang harus bayar. Dapat diskon kira-kira berapa nih yang harus bayar oleh user? Total yang harus dibayar berapa rupiah misalnya. Total akhirnya berarti kita tulis di sini, kita masukkan variabel TA. Oke. Oke. Sini sudah ya di pernyataan if T lebih dari R. Jika ada pernyataan if, maka pasti ada pernyataan else. Tidak pasti sih, tapi di sini kan kita menggunakannya if else ya. Karena ada dua kemungkinan, didapat diskon atau tidak dapat diskon. Oleh karena itu kita gunakan if else di sini. Else, maka akan ditulis cout saja. Cout total harga yang harus dibayar. Nih, kita copy saja. Nah, tapi di sini inputnya kita bedakan ya, T, karena total saja bukan total akhir. Oke. Selesai di sini. Nah, berarti untuk program penjualan mobilnya selesai ya. Kita lanjutkan ke penjualan motornya. Tunggu sebentar, coba kita cek ini if-nya ini yang mana nih bukanya. Ini mana nih? Nah, oke. Berarti setelah ini ya. Nah, else if X sama dengan 2. Nah, bagaimana jika X-nya sama dengan 2? Maka di sini kita buat lagi statement. Statementnya berarti menampilkan pilihan dari merek-merek motor ya. Di sini coba kita copy saja ini. Copy sampai. Tunggu sebentar, nanti bingung nih. Dari mana ya? Dari sini aja kali ya. Terlihat if. Nah, berarti C berarti di sini ya. Nah, loh seperti itu. Sebentar, kita rapikan. Bingung. Jangan bingung. Oke. Nah, di sini kita ganti merek-mereknya. Misalnya di sini saya mau pakai merek NMAX. Kemudian PCX. Kemudian Aerox. Aerox. Oke. Kita bedakan juga harganya. Ya nggak mungkin harga motor dan mobil sama ya. Misalnya berapa nih? Mau NMAX-nya 13 juta. Terus ini kita ganti 20 juta saja. Terus ini kita ganti jadi 11 juta. Oke. Switch-nya masih sama. Nah, ini kita ganti juga nih. Ini jadi 13 juta tadi. Ini jadi 20 juta. Dan ini jadi 11 juta. Oke. Di sini sama saja ya. Karena memang pilihannya itu antara 1 dan 3. Makanya di sini juga jika lebih besar daripada sama dengan lebih besar sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 3, maka akan dilakukan penataan kondisi ini. Oke, nah di sini kita ubah juga ini masih yang tadi kan karena kita copy. Sebenarnya tulis manual juga tidak apa-apa sekali, tapi supaya videonya tidak semakin panjang. Oke, di sini benar ya, benar. Oke, sudah teman-teman. Oke, coba lihat. Coba kita lihat dulu. Ini else if-nya tidak ada penutup ya. Oh, ada dong. Oh, tapi jangan di situ. Kita buat di sini saja. Nih. Oke. Nah, tadi kan ada if, else if. Berarti kita harus akhiri dengan ya, apa? Else. Oke.
Oke, di sini kita gunakan else. Kita gunakan else jika dia tidak memilih satu atau dua, tidak memilih pilihan mobil atau pilihan motor. Maka di sini kita akan langsung saja buat tulisan yang menampilkan tidak valid. Aduh, valid. Nah, seperti ini. Oke, sekarang coba kita tes running. Build and run. Sebentar teman-teman, ternyata ada yang keliru nih. Nah, lupa menambahkan titik koma. Waduh, ini banyak nih. Berarti yang bawah juga ya? Iya lagi. Oke, tidak apa-apa, kita tambahkan lagi titik komanya ya. Oke, di sini kita coba running lagi. Nah, oke, kita masuk ke program yang kita buat tadi. Kendaraan yang ingin dibeli, misalnya satu mobil. Kemudian mereknya, misalnya kita mau Rolls Royce, nomor 2. Nah, jumlah di sini misalnya berapa nih? 10. Nah, karena lebih dari rata-rata harga barang, ya ini seperti itu jumlahnya, kamu mendapatkan diskon 10% sebesar berapa rupiah, kemudian total yang harus dibayar adalah sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.